Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar semua? Hari ini kembali Ibu Livia Sintiani akan menemani kalian belajar. Sudah siap? Kita mulai ya. Pembelajaran hari ini adalah listrik. Ada dua jenis listrik. Yang pertama adalah listrik tidak mengalir, yang disebut sebagai elektrostatika. Yang kedua adalah listrik yang mengalir, yang disebut sebagai elektrodinamika. Pada elektrostatika, muatan listriknya tidak mengalir, tetapi meloncat dari satu kutub ke kutub yang lain. Contohnya biasa kita lakukan di sekolah ya. Kalian suka bermain-main di sekolah, mengambil penggaris plastik, digosok-gosokkan ke rambut, itu akan menarik kertas-kertas kecil. Atau ada lagi yang kedua, peristiwa lain, kaca digosokkan pada wall, itu juga bisa menarik kertas kecil. Yang ketiga, petir. Petir itu adalah peristiwa alam yang menghasilkan listrik alam. Itu terjadi karena muatan listriknya meloncat dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Semua itu diakibatkan oleh perbedaan muatan ya. Oke, ini adalah gambar petirnya itu sendiri. Catatan buat kalian adalah yang pertama, muatan listrik itu, arus listrik itu akan terus meloncat sampai kedua kutubnya seimbang. Muatannya, arusnya akan meloncat dengan mencari tempat yang paling dekat. Nah, jadi mengapa sih saat hujan rintik kemudian banyak petir, kita tidak boleh berdiri di tempat yang lapang atau di bawah pohon? Nah, karena pada saat kita berada di tempat yang paling dekat dengan awan daripada tanah, maka petir itu akan berusaha menyambar kita ya. Konduktor adalah benda yang bisa mengantarkan arus listrik. Bisa dia nganterin listrik. Contohnya apa? Pada apa nih yang bisa nganterin arus listrik? Ada logam besi, baja, perak, tembaga, kayu basah karena mengandung air dan lain sebagainya. Yang kedua adalah benda-benda yang sukar, susah menghantarkan arus listrik. Contohnya apa? Karet, plastik, kayu kering. Nah, benda-benda tersebut disebut atau dinamakan isolator. Yang ketiga, ada yang disebut sebagai semikonduktor. Semikonduktor ini adalah benda untuk bahan transistor pada sebuah alat elektronik ya. Oke, nah perlu kalian ketahui bahwa cepat dan lambatnya penghantar atau benda dalam menghantarkan arus listrik disebut konduktivitas. Semakin tinggi konduktivitasnya suatu bahan, maka semakin baik dia mengantarkan arusnya. Nah, benda-benda berikut adalah benda yang memiliki sifat penghantar listrik yang baik. Contohnya yaitu perak, tembaga, besi, wolfram ya. Nah, ada pertanyaan, mengapa kabel listrik dibuat dari tembaga? Jawabannya adalah pertama, tembaga konduktivitasnya tinggi. Berarti dia bisa menghantarkan arus listrik dengan mudah. Yang kedua adalah kawat tembaga sangat fleksibel, mudah, gampang ditekuk-tekuk. Kalau kalian di rumah orang tua ayah kalian pakai ngotak-ngatik kabel, itu gampang ditekuknya. Jadi tidak merusak arus listriknya itu sendiri, ya. Oke, pertanyaan kedua. Mengapa nih pembungkus kabel listrik dibuat dari karet? Pernah kan kalian pegang kabel? Pasti pernah ya. Kabel listrik kenapa bungkusnya dibuat dari karet? Jawabannya adalah sebab karet adalah isolator, tidak bisa menghantarkan listrik, sukar menghantarkan listrik. Jadi pada saat ada arus listrik yang di dalamnya tidak akan keluar, kalian bisa bebas pegang kabel seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan.
Listrik itu hanya akan mengalir pada rangkaian yang tertutup. Nih, seperti pada gambar, ada lampu, arus listriknya sumbernya adalah baterai, ya. Baterai lampu ini akan bisa menyala kalau semua kabel yang terhubungnya ini adalah tertutup. Oke, tertutup. Kemudian kalau dibuka saklarnya, mati dia, ya. Jadi saklar itu adalah penyambung dan pemutus rangkaian listrik. Nih sebelah kiri di atas nih, kalian lihat bisa on off. Artinya arusnya bisa nyambung dan bisa terputus. Kita lanjutkan. Anak-anak, rangkaian listrik yang ada dalam kehidupan kita terbagi atas tiga jenis rangkaian. Dalam pengaturannya ya, yang pertama adalah yang disebut sebagai rangkaian seri, kedua paralel, dan ketiga campuran. Apa itu rangkaian seri? Nah, rangkaian seri adalah apabila baterainya disusun berurutan, ya. Baterainya disusun berurutan, seperti kalian lihat pada gambar. Baterainya disusun berurutan. Nih, baterainya disusun seperti ini. Ini adalah baterai yang disusun secara seri. Yang kedua adalah lampu juga bisa disusun secara seri. Seperti pada kalian gambar sini. Nih, dia berurutan seperti ini, ya. Oke. Kemudian kita akan bahas tentang rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang apabila baterai atau lampunya disusun sejajar berdiri. Ya, seperti ini. Nih, ada baterai yang disusun secara paralel. Yang kedua, lampu juga sama disusun secara paralel, ya. Yang ketiga adalah rangkaian campuran. Rangkaian campuran tuh nih di sini lihat, ada yang seperti ini disusun seri. Di sebelahnya ini adalah lampu yang disusun paralel. Ini pun sama, ininya disusun seri baterainya, ya. Ini yang disebut dengan rangkaian campuran. Ada seri, ada paralel. Oke. Anak-anak, rangkaian lampu listrik di rumah kita itu semuanya, hampir semua dan pasti semua lah ya, disusun secara paralel. Mengapa? Pertama, jika satu lampu dimatikan, lampu-lampu yang lain belum tentu ikut mati. Gitu, nggak mati. Jadi kalau kalian matiin satu, kalian kemudian matiin saklar yang satu, yang lain nggak ikut mati. Itu mengapa paralel. Yang kedua, keuntungannya menggunakan susunan secara paralel adalah lampu pada rangkaian paralel mempunyai nyala yang lebih terang daripada rangkaian seri. Jadi arus listrik yang dihasilkan lebih besar, nyalanya juga nyalanya dia lebih terang, ya, gitu. Oke, ya. Siap lagi. Nah, kalian perhatikan di sini, ini adalah beberapa sumber listrik. Apa itu sumber listrik? Sumber listrik adalah penghasil energi listrik. Apa saja sumber listrik? Oke, yang pertama adalah baterai. Baterai adalah sumber listrik, menghasilkan energi listrik. Ini adalah baterai. Yang kedua adalah aki. Sumber listrik yang kedua adalah aki atau akumulator, yang biasanya dipakai di mobil ya, di kendaraan beroda 4 ya, beroda 3 juga ada menggunakan aki ya. Oke, yang sumber listrik yang lainnya adalah dinamo. Seperti pada sepeda. Sepeda yang kalian gunakan yang menghasilkan lampu, itu ada dinamonya. Dinamonya akan berputar, itu akan menimbulkan arus yang bisa menyalakan lampu. Itu pada sepeda. Anak-anak, energi listrik itu bisa dihasilkan oleh beberapa macam dan juga bisa berubah. Energi listrik itu bisa berubah menjadi apa? Perhatikan semua. Yang pertama, dari sebuah energi gerak itu akan menghasilkan energi listrik. Energi listriknya diubah menjadi energi cahaya. Kemudian energi listriknya diubah menjadi energi gerak. Di sini ada perubahan energi ya, perubahan energi. Energi listrik berubah menjadi energi gerak.
energi listrik berubah menjadi energi panas. Sumber-sumbernya mungkin ya seperti ini, ada baterai, ada akumulator ya. Jadi ada beberapa gambar yang kalian bisa amati di sini, bahwa di sini ada perubahan energi dari energi gerak menjadi energi listrik, berubah menjadi energi cahaya pada televisi, pada lampu atau kamera ya. Kemudian lagi seperti pada gambar, energi gerak berubah menjadi energi listrik, kemudian berubah lagi menjadi energi gerak dan lain sebagainya. Bisa kalian amati di kehidupan sehari-hari ya. Oke. Salah satu yang dipakai di rumah, yang pertama ada sekring. Apa sih fungsi sekring? Sekring ini melindungi instalasi listrik di rumah dari bahaya kebakaran yang diakibatkan oleh hubungan pendek atau konslet ya, konsleting katanya seperti itu. Nah, ini ada sekring yang bisa kalian amati di rumah ya. Baiklah anak-anak, bagaimana? Sudah paham apa yang Ibu sampaikan? Pembelajaran dari Ibu cukup sekian ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.